Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Jaya Rumah Murai, channel yang ngebahas apa ya enaknya, apa aja dah gitu ya. Sekitar dunia peternakan gitu ya, khususnya Aves. Tapi sebelumnya teman-teman, kami doakan yang nonton channel ini dalam keadaan sehat walafiat ya, rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para penangkar makin banyak trotolannya, dan khususnya buat teman-teman yang coba coba menekuni dunia peternakan, Allah kasih jalannya gitu ya. Oke, malam ini kita akan bahas apa nih enak menjuluk pembahasan kita. Bahas kita ngalor ngidul ya teman-teman ya. Jadi banyak ya kalau kita lihat gitu. Sebentar biar enak nih ngobrolnya. Saya juga nyari posisi yang enak. Ini kandang ternaknya pada malam hari ini kita sedikit rebahan, kita revisi, terus kita inovasi, dan beternak itu pun kita juga punya tujuan tentunya teman-teman ya. Oke, ini yang tadi tuh opening dulu teman-teman ya. Beternak itu kalau menurut saya tuh unik teman-teman ya, khususnya murai batu. Contoh misalnya ini cerita ke belakang lah ya. Ada orang yang ketika mendengar beternak, wah duitnya gede gitu kan. Untungnya puluhan juta, waduh ya kan. Contoh kasus, dia coba tuh beternak ya kan, dibuat kandang gede-gedenya ya kan. Sudah coba nih ya kan, sebulan, 2 bulan, terus 3 bulan, nggak ada hasilnya teman-teman ya, frustasi gitu kan. Nah, ada tuh satu ya, orang tipikal seperti itu ada gitu kan. Ada juga orang beternak mulai nyoba-nyoba gitu kan. Dia coba satu dulu sepasang ya kan, terus dilihat kondisi sekarang tempatnya gitu. Dia cari tuh ilmu, di mana aja tuh dia cari. Alhamdulillah berhasil gitu. Jadi kasus kedua orang ini, A dan B, yang satu kandangnya gede banget kan, kagak berhasil ya kan, frustasi, ambruk ya kan. Ada juga tuh teman-teman, saya lihat yang bangkrut ternak murai batu atau burung merana banyak banget gitu. Kadang-kadang di situ awalnya saya juga berpikir ya, dahulu lah nih flashback ceritanya nih. Ini kalau gue ikutin kayak gini dalam hati nih ya, ini kalau gue ikutin kayak gini, apa bener nih gitu kan ya, duitnya puluhan juta ya. Sering tuh kita denger ya, puluhan juta, wah ternak segini gini. Tapi kok nggak kayak gitu kenyataannya gitu ya. Ini apa yang salah nih gitu kan. Terus saya bandingin lagi yang satu, ini orang ya kan, modal kecil, dia coba juga ya kan, sepasang berhasil mulu gitu kan. Saya penasaran dong gitu kan, saya kulik-kulik tuh ya kan, saya kulik-kulik. Jadi awalnya emang ya, kadang-kadang ketika kita, ini apa aja sih, bukan mau ternak murai batu aja ya, ketika kita sudah berhasil, kadang-kadang orang tuh ngelihatnya, wah gila lu ya, lu panen mulu tiap bulan, nyerokin mulu gitu kan, gitu, nyerokin mulu burung murai batu, kayaknya enak banget gitu kan. Nah, kadang-kadang saya juga ketawa gitu. Jadi kenapa sih, apa yang salah gitu kan? Pakannya sama ya enggak,
vitamin yang dipakai juga sama gitu kan. Terus apa namanya, cara perawatannya juga sama gitu. Tapi kok yang si A yang apa namanya, yang kandung gede, wah segede-gede apa gitu, kagak berhasil juga. Saya bingung gitu, apa yang salah gitu kan. Nah ya kan, banyak tuh, oh pakai ini pakai ini pakai itu pakai itu. Kalau di kasus saya sih ya teman-teman bisa lihat lah, nih kan ternak kami ya udah mana asbes ya kan. Ini kalau siang teman-teman jam 12 jam 1 gitu, ini begini teman-teman, ini keringet nih, apalagi jam apalagi musim-musim sekarang nih panas, nauzubillah min dzalik ya Allah. Ini masih di dunia gitu ya, apalagi di akhirat nanti, Allahu Akbar. Artinya gini ya, ya saya ngasih semangat lah gitu kan, yang baru mau coba ternak murai batu gitu kan, coba sepasang dulu gitu kan. Jadi memang ya, ketika kita breeding dan seorang breeder itu dia harus punya tujuan ke depan gitu kan. Karena kalau saya amati, ya anggaplah saya pengalaman saya dikit lah, masih benar-benar dikit, artinya memang pengen belajar juga gitu. Karena dunia hobi itu berputar teman-teman ya, berputar. Jadi kayak sekarang contoh yang kandang kami 3 ini, yang pojok kiri itu kami indukan murai batu Borneo ya kan. Lalu murai batu betinanya murai batu Laro ya, Jawa Timur. Lalu yang tengah nih ya kan, alhamdulillah ekor putih gitu kan. Apalah sebutan saya juga nggak tahu, apa dari Medan lah apa gitu kan. Yang setahu saya tuh Medan itu adalah ibu kota Sumatera Utara gitu. Dan mertua saya orang Medan teman-teman, asli orang Medan gitu, ibu kota Sumatera Utara gitu. Jadi itu istilahnya apa ya, branding aja ya. Terus yang sebelah kanan juga F1 ya, F1 sama F1 sama F1 itu. Nah ini juga nih yang sering, maaf ya kalau ada perbedaan ya. Ini kalau kita kaji lagi gitu kan, F1 itu adalah apa namanya, tapi sebelum kita ngebahas F1, teman-teman udah tahu kan apa tuh F ya kan. F itu adalah filial teman-teman ya. Jadi kadang-kadang bye-bye nih ya, kalau memang nyari-nyari burung gitu kan, lihat dulu F itu kan lah filial itu adalah anak ya kan, keturun baru generasi. Jadi teman-teman bisa lihat di web apa itu F. Jadi ketika dapat burung yang nggak sesuai dengan kita bisa lihat ya informasi tersebut. Jadi F itu filial. Kalau dalam secara ilmu peternakan, jadi burung-burung hutan itu statusnya FO teman-teman. Jadi mau dia burung murai batu dari Kalimantan, dari Sumatera ya, dari Jawa khususnya murai batu, dan burung-burung yang lain itu sebutannya FO. Burung yang dari hutan itu namanya FO, untuk jadikan indukan gitu. Jadi lah kok kita kesana ngobrol ya, apa tuh. Jadi buat nice to know. Nah, lalu kita sebut F1. Jadi FO ketemu FO, mau indukannya mau dari Kalimantan, mau dari indukannya dari Sumatera ya, Sumatera terbagi lagi, Sumatera Barat, Sumatera Utara ya, Lampung dan lain sebagainya, tuh sebutannya FO ya. Kalau dia udah kawin ya, punya anak, baru kita sebut dengan F1 generasi pertama gitu teman-teman. Jadinya salah-salah ya. Kita juga harus kritis juga teman-teman kalau memang mau terjun di dunia peternakan gitu. Bener, harus kritis gitu. Jadi nggak dikit-dikit kita gampang banget diinin juga gitu. Jangan. Harus, breeder itu juga harus punya pengetahuan teman-teman gitu. Nah, untuk cari pengetahuan itu bebas.
Mau di mana aja ilmu udah berserakan teman-teman ya. Klik aja Google, klik, oh ini, oh ini, oh ini gitu. Jadi kita paham. Tuh, jadi kadang-kadang saya juga kasihan juga gitu. Lihat orang, oh ini gini gini gini. Ya kita bisa apa gitu kan? Ya kita kan itu masalah itu individu dia masing-masing gitu. Baik lagi antara A dan si B. Nah, si B itu apa ya? Saya udah bawa sering banget ya, jadi bahan renungan buat saya. Dan ternyata ketika kita beternak, yang paling inti adalah kita tuh punya ada rasa gitu sama hewan gitu. Ketika kita paham lah, misalnya makan kurang atau apa gitu, perhatikan gitu. Ini kadang-kadang saya sampai bingung gitu. Setiap bulan yang berdua ini, nah yang ini nih, yang pojok kanan kan ini baru nih teman-teman. Kalau teman-teman sering lihat YouTube kami nih, baru saya nikah kan. Baru saya nikahkan lagi tuh, salah tuh, sampai salah saya. Baru kami jodohkan teman-teman. Ya. Nih, nah ini anakannya nih yang sebelah kanan itu adalah anakan sebelah kiri. Ya, ini jadi F1 sama F1. Nah, mudah-mudahan ya kalau misalnya Allah kasih jalan ya, dia bertelur, mengeram, menetas. Nah, anakannya barulah kita sebut dengan F2 ya. Lainnya, nah saya punya line sendiri ya. Line itu apa namanya, brand image, brand dari peternakan kami yang kecil ini gitu kan. Mudah-mudahan, saya sangat berharap sekali ya, karena beternak itu panjang jalannya teman-teman ya, panjang banget. Jadi bisa dibilang, kalau kata orang bilang hobi ini jadikan ladang penghasilan, insya Allah ketika kita serius juga membangunnya gitu tuh. Jadi F2 lah nantinya. Terus metode breedingnya juga sama teman-teman, banyak nih. Ada apa namanya, line breed ya, ada juga yang namanya crossbreed ya, ada lagi yang namanya back cross gitu kan, ada lagi yang namanya apa lagi, paham tuh, cari tuh. Banyak tuh di internet, udah berhamburan kayak gitu, udah banyak orang ngebahasnya juga gitu kan. Gitu, emang kita aja ngobrol ngalur ngidul gitu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau emang ini ada manfaat, simak terus gitu. Kalau nggak ada, cukup di unlike aja, nggak masalah buat kami. Terus apa ya, itu tadi ya, si A dan si B ternyata kok hasilnya nggak sama gitu. Apa nih yang salah? Nah, itulah tadi yang sering saya bilang, sering bisa malam gitu kan, waktu kita istirahat, coba kita merenung nih di kandang ternak. Itu biasa kalau malam-malam itu inspirasi tuh langsung tuh teman-teman dapat. Oh, ternyata kayak gini nih. Oh, ternyata ini nih pakan yang salah nih. Itu pemahaman tersebut akan kita dapat ketika kita merenung teman-teman. Jadi nggak bisa deh kalau peternak itu, karena kan si A punya cara masing-masing, si B cara masing-masing, si C punya cara masing-masing. Itu teman-teman. Jadi kita harus punya apa, saya bilang ya, punya racikan sendiri gitu ya. Ya sama lah kayak orang apa namanya, ya anggaplah chef gitu kan. Seorang chef, terus dikasih resepnya ini, bahan bakunya ini. Coba teman perhatian dah, disuruh ngaduk masing-masing, dimasak, disajikan, dinikmati sama pelanggan, itu kan beda teman-teman. Begitupun juga dengan beternak gitu teman-teman. Terus apa sih rahasia kami yang tinggal kandang ini? Teman-teman mau tahu kan rahasianya apa nih ya? Nah, nanti terakhir nih teman-teman lihat nih videonya ya, video terakhir. Dan mudah-mudahan itu juga kan jadi inspirasi teman-teman. Jadi ketika kita dapat ilmu, jangan disaring mentah-mentah teman-teman ya. Karena memang kalau burung itu 1-2 hobi teman-teman ya kan. Tapi kalau ada 10 ya kan, 11, itu bukan hobi lagi teman-teman. Itu udah harus jadi ladang bisnis gitu. Itu kalau mau kita
apa namanya, serius gitu kan, karena beternak itu nggak ada main-main teman-teman, gitu. Nggak ada main-main, harus punya tujuan. Dan jadi seorang breeder itu, peternak breeder lah ya sebutan kerennya, itu harus punya konsep gitu kan, punya punya apa ya, punya punya motivasi dan tujuan ke depan gitu. Misalnya kayak saya nih ya, orang banyak ternak murai batu, sebutlah Medan gitu kan. Kalau saya enggak gitu kan, ini apa nih kira-kira pangsa pasar nanti. Tadi kembali, hobi itu adalah bisnis, satu lingkaran. Hobi itu kan dia berputar gitu. Jadi wah, nanti peluangnya pasarnya misalnya sekarang mungkin ya nih, mungkin teman mencatat nih, sekarang mungkin orang tanda kutip ya gitu, murah-murah burung murai batu Borneo itu pangsa pasarnya gini, harganya sekian gitu kan. Nggak juga teman-teman gitu. Udah mulai banyak juga gantangan gitu, kalau mau kita terjun ke dalam, lebih dalam lagi, udah banyak teman-teman gantangan. Terus kayak sekarang nih, murai batu larwo gitu, hukum pasar itu akan selalu berlaku gitu. Ketika barang habis gitu kan, sedikit, bukan habis, sedikit, peminatnya banyak, dan pengetahuan orang itu juga udah mulai banyak, insya Allah teman-teman peminatnya akan juga banyak. Dan alhamdulillah yang sebelah kiri itu, yang murai batu Borneo sama Larwo, alhamdulillah laku-laku aja teman-teman gitu. Bahkan ada yang, bang ini bang gini ya kan, taruh bang kita bilang gitu kan. Ya karena kalau beternak itu kan kita beternak ya kan, beli pakan gitu kan. Ya kalau kita cuman hobi-hobi doang, aduh ambruk temen-temen, habis. Temen bisa lihat lah jangkriknya berapa, ininya berapa gitu kan. Tapi nanti ada proses tuh, inovasi gitu kan. Awal-awal emang bener, wah pertama hobi nih kayak saya, beli pololan segini. Tapi kalau itu kita nggak inovasi, ambruk ya kan. Kita cari tuh, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, sharing sama orang-orang yang sudah sukses duluan gitu. Kita juga nggak boleh minder, ataupun nggak boleh gengsi juga, nggak boleh ini juga gitu. Ilmu ternak itu pengalaman gitu, nggak ada hubungan dengan lu pemain gede nih, burung gede, belum tentu teman-teman ya kan. Racikan itu beda-beda teman-teman gitu kan, beda-beda. Tapi nanti ketika kita sudah dapet racikannya segala macam, nah barulah ningkat lagi tuh, baru tahap peningkatan. Jadi orang, oh nih orang ini nih ilmunya, oh gini, oh beli gini nih sama dia tuh enak, gini, baru gitu. Tapi memang kayak sekarang, kayak saya lagi merintis nih, ya namanya orang merintis kan, kayak contoh lah teman-teman, kayak orang merintis, kayak orang jualan, sama lah kayak beternak jualan juga gitu kan. Ya tentunya jualan juga, intinya jualan juga gitu. Ya sama lah kayak burung misal, kayak pakaian lah di mall-mall gitu kan. Dicemek-cemek orang, dipegang-pegang, dibeli apa? Kagak gitu kan. Tapi ketika mereka konsisten gitu kan, paham yang akan mereka tujuan ke depan, dan juga petakan dulu gitu teman-teman, petakan, oh gini nih, ntar gue nih kalau ke depan nih, ntar naik tingkat nih, upgrade lagi gitu kan, gitu. Terus juga jangan pakai nafsu gitu, pelan-pelan naiknya, pelan-pelan aja, pelan-pelan nyoba dikit-dikit, pelan-pelan, tak dapet nih, wah, oh ternyata begini, oh ternyata market sellingnya seperti ini, oh pangsa pasarnya seperti ini, baru upgrade pelan-pelan ya, dikit-dikit upgrade, dikit-dikit. Dan kita juga sama gitu. Dan orang-orang yang beternak itu kita juga kasih semangat, jangan patah semangat gitu. Pelan-pelan bro ya kan, jangan terlampau ngiri nafsu, lihat juga kemampuan gitu kan. Ini enggak dijor-jor, ambruk. Apakah ada yang ternak mulai batu bangkrut juga? Ada teman-teman, coba cari dah. Ada yang bangkrut juga. Ya namanya, ya ini bukan apa ya saya bilang, bukan hobi lagi gitu. Ini udah buat industri gitu kan. Dimana nanti tadi ya pasar tadi, barang sedikit ya kan, tangkapan hutan udah pada habis ya kan, peminatnya banyak, nah harga teman-teman bisa breeder nih ya kan. Apalagi kalau misalnya kita yang insya Allah tahu cara ilmu-ilmu dikit-dikit breeding, kita enak jelasinnya.
sama Suman, Pak, Bang, gini Bang, ini gini burung gini, lu mau yang ini gini. Nah, terserah Bang, lu mau yang kayak gimana burungnya, gitu teman-teman ya. Baik teman-teman, itu saja sharing buat malam ini. Dan terakhir videonya, intinya coba nih video ini teman-teman nonton ya, lihat sampai habis gitu, semoga bermanfaat. Oh ya, yang baru ngebangun channel YouTube-nya, dah nggak usah subscribe gitu kan. Ente subscribe nih channel aneh, ane subscribe balik. Gila, cuman timbang nyapep doang aja, apa susah banget dah. Sampai ribet banget dah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lu pengerem pengerem ya, biar banyak. Lu pada udah gua kasih makan enak juga ya. Kasihan apa mau gua? Ya, set ya. Tuh, mudah-mudahan ya. Lu juga nih, lu juga alhamdulillah udah 6 periode keluarnya pada ya. Yang ngerem ya, biar banyakan dikit keluarnya. Oke.